Halo, Assalamualaikum Uda. Nama saya Rada Afisa, dan ini saya akan menjelaskan 25 buah teori komunikasi sebagai tugas akhir dari mata kuliah teori komunikasi. Baiklah, teori yang pertama yaitu teori atribusi. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang itu memahami perilaku mereka sendiri dan orang lain dengan cara mengamati bagaimana sesungguhnya mereka itu berperilaku. Contohnya bisa kita lihat dari ketika kita menaiki angkutan umum seperti angkot, terus tiba-tiba orang yang di depan kita itu terus melihat atau curi-curi pandang ke arah kita. Kita berpikir, kita bisa memperkirakan atau berpikir kenapa sih orang ini bisa melihat ke kita, apakah dia pernah kenal sama kita dulu atau ada yang aneh pada diri kita. Yang kedua yaitu teori penilaian sosial. Teori ini memfokuskan bagaimana cara kita menilai suatu pernyataan yang yang kita dengar. Teori ini dapat memperkirakan bagaimana pernyataan yang kita dengar tersebut mempengaruhi sistem keyakinan kita. Ini bisa kita lihat dari bagaimana ketika kita dalam forum diskusi. Selanjutnya yaitu teori elaboration likelihood. Teori kemungkinan ini mengatakan bahwa kemungkinan kita mengolah dan mengevaluasi pesan itu secara kritis melalui dua rute. Yang pertama itu rute sentral. Apabila kita berpikir atau mengolah pesan melalui rute sentral ini, maka kita akan mengolah pesan tersebut secara kritis dan aktif. Apabila kita mengolah pesan melalui rute periferal, maka kita akan memikirkan pesan tersebut secara pasif dan kurang kritis. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan keterkaitan kita dengan isu tersebut. Yang keempat yaitu teori retorika visual. Teori ini mengatakan bahwa gambar-gambar atau citra yang diberikan oleh media massa kepada khalayaknya itu memberikan dimensi yang kuat bagi audiensnya. Teori ini juga menjelaskan bagaimana khalayak itu bisa mengolah gambar-gambar yang diberikan oleh media massa. Yang kelima yaitu ada teori peluru atau bullet teori. Teori ini mengatakan bahwa rakyat itu benar-benar rentan terhadap informasi yang diberikan oleh media massa, dan jika pesan yang diberikan itu tepat sasaran, maka akan memberikan efek atau dampak yang pas atau yang tepat pada masyarakat, atau dampak yang diinginkan itu bisa tercapai. Selanjutnya teori keseimbangan Heider. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang itu berusaha untuk mengatur perilakunya dan dengan orang lain dan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, dan berusaha untuk mengkaitkan hubungan antara yang satu dengan yang lain dalam struktur kognitifnya sendiri. Yang ketujuh yaitu teori simetri. Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia itu saling mempengaruhi satu sama lain supaya terciptanya keseimbangan atau simetri dengan melalui daya tarik individu yang mereka miliki masing-masing. Selanjutnya yaitu teori inokulasi. Teori ini digunakan untuk menciptakan sebuah penentangan terhadap perubahan dengan cara memberikan suatu argumen yang menentang kepada anggotanya
sehingga dapat menciptakan imunitas. Selanjutnya yaitu teori motivasi proteksi. Teori ini mengajukan pemikiran bahwa perubahan sikap merupakan fungsi motivasi persepsi yang ditimbulkan oleh penilaian kognitif yang dijalani oleh anggota audiens. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran. Teori ini mengatakan bahwa sikap itu diperoleh melalui belajar, dan mereka juga dapat diubah melalui proses yang sama, yaitu proses belajar. Dan teori ke-10 yaitu teori kultivasi. Teori ini mengatakan bahwa media televisi itu lama-kelamaan akan memberikan dampak kepada audiensnya seperti perubahan persepsi, nilai-nilai, dan sikap. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran sosial. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran itu tidak terjadi juga bisa melalui pengamatan perilaku orang lain. Selanjutnya itu teori ke-13 yaitu teori manajemen suasana hati. Teori ini mengatakan bahwa orang itu secara selektif akan membuka dirinya kepada media massa, bisa dengan cara melalui musik atau acara-acara yang disediakan oleh televisi, dan semua itu akan mengatur dia untuk membantu dia untuk mengatur suasana hatinya. Selanjutnya teori libertarian. Teori ini menyatakan bahwa pers itu seharusnya mendukung dan melakukan fungsi menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah. Sekaligus sebagai media informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu teori interaksional simbolik. Teori ini mengatakan bahwa manusia itu berkomunikasi melalui simbol-simbol seperti yang dipahami bersama, yaitu kata-kata, sikap, simbol-simbol yang lain. Dan selanjutnya teori otoritas. Teori ini mengatakan bahwa pers itu mendukung dan mendorong kebijakan pemerintah yang berkuasa. Dan pers itu merupakan sebagai penyedia atau penyalur tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya teori ke-16 yaitu teori tanggung jawab sosial. Teori ini mengusulkan bahwa media itu juga harus menemukan sebuah kasus atau konflik untuk diperbincangkan. Selain memberikan informasi, hiburan, dan mencari keuntungan, media itu maksudnya itu seperti setiap orang itu memiliki jika seseorang itu memiliki sesuatu yang harus dikemukakan, maka media dikemukakan dalam forum, maka media itu harus memenuhi kewajibannya untuk maka media itu harus, yaitu contohnya kayak gini, misalnya seorang itu butuh diangkat oleh media, maka itu merupakan kewajiban media, dan jika media itu tidak mau, maka ada pihak yang harus memaksa media tersebut gitu. Selanjutnya teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini membahas tentang bagaimana cara-cara orang atau individu untuk mengurangi rasa ketidakpastiannya. Dan ini biasanya terjadi pada pertemuan pertama, misalnya seperti mahasiswa baru, yaitu karena
karena itu baru, jadi mereka merasa kurang ada kepastian yang belum ada pada dirinya. Mereka berusaha untuk mencari informasi-informasi tentang jurusan mereka atau tentang senior mereka. Selanjutnya, teori agenda setting. Teori ini mengatakan bahwa jika media itu memberikan suatu tekanan kepada suatu peristiwa, maka teori agenda setting ini seperti apa ya, intinya apa yang dianggap penting oleh media juga akan dianggap penting oleh masyarakat, oleh khalayaknya gitu. Terus selanjutnya teori ketergantungan. Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia atau setiap individu itu ketergantungan terhadap media, karena individu itu harus memenuhi kebutuhan akan informasi untuk ya, jadi individu itu intinya tergantung terhadap media. Selanjutnya teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang itu boleh memilih media atau berperan aktif untuk memilih dan menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya dan memuaskan kebutuhannya. Yang teori kedua tiga yaitu teori trial and error. Teori ini mengatakan bahwa manusia itu pada situasi tertentu mereka bisa atau suatu situasi baru dapat melakukan tindakan-tindakan seperti coba-coba yang membabi buta, dan jika proses coba-coba itu berhasil, maka itu akan dianggap jika proses coba-coba itu berhasil, maka itu akan dipegangnya, dan jika proses coba-coba itu gagal, maka itu akan dilupakannya. Teori ke-24 yaitu teori standpoint theory. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman individu, pengetahuan, dan perilaku komunikasi sebagian besar itu dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka berperan aktif di dalamnya. Teori yang terakhir yaitu teori the spiral of silence atau teori keheningan. Teori ini mengatakan bahwa terbentuknya pendapat umum itu melalui proses-proses yang saling mempengaruhi antara individu saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar kelompok, dan komunikasi pribadi, dan persepsi individu tentang pendapat dalam hubungan dengan pendapat-pendapat orang lain dalam masyarakat. Dan itu tadi 25 teori yang mungkin saya agak terbata-bata dalam menjelaskannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.